Kemarin kita udah bahas monitor Lenovo L24i40 yang punya desain fresh warna putih dan kualitas panel juga bagus. Sekarang kita ada monitor Lenovo dari jajaran termurahnya dia, D2440, 1,1 juta doang, 24 inch Full HD. Jadi kita akan bahas lebih lanjut, so langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Lenovo D2440 ini monitor yang budget banget. Makanya desainnya itu nggak ada yang spesial gitu, nggak kayak kemarin L24i40 ya. Desainnya itu jujur gue suka banget sih ya. Di setup yang kayak gue punya ini, warna putih dominannya itu cocok banget dan elegan kelihatannya. Kakinya si D2440 ini bulat aja, ada sedikit kabel manajemen di belakangnya dan cuma bisa tilting doang. Portnya juga udah hadap bawah, ada HDMI 1.4 dan ada D-Sub. Gue rekomen untuk kalian pakai bracket aja kayak gue gini, karena dia udah ada VESA 100x100 mm nya, jadi ya bisa lebih bagus aja gitu tampilannya dibanding pakai kaki bawaannya. Monitor ini pakai panel VA 24 inch Full HD. Warnanya kalau gue lihat by default ya, tanpa diapa-apain dan pakai mata gue sendiri sih sebenarnya ini udah lumayan bagus ya. Tapi kita akan lihat nanti setelah pakai alat kalibrasi. Refresh rate-nya di 75 Hz, menurut gue ya ini oke aja sih untuk monitor budgetnya 1 jutaan. Dan untuk claim response time dia itu ada di 4 millisecond. Jadi untuk kebutuhan gaming casual, AAA, main pakai konsol, target FPS di 60 FPS, menurut gue ini akan jauh lebih aman dibanding kalian itu mainnya game kompetitif FPS kayak Valorant atau Apex Legends ya. Paling kalau misalnya kalian itu mainnya ambis banget, kalau kayak gue yang santai-santai aja mungkin masih oke lah. Dan sekarang kita lihat kualitas panelnya dia. By default ini kualitas panel Lenovo D2440, gua nggak ada ubah settingan sama sekali. Surprisingly datanya lumayan bagus, akurasi rata-rata itu di 1,3 delta I, punya putihnya itu di 2,5 delta I. Gamanya juga terbilang rapih, target gue di 2,2, kita dapatnya itu di 2,21. Treatment panel bawaannya dia menurut gue ini udah bagus banget ya untuk monitor 1 jutaan. Bahkan ini secara bawaannya dia itu lebih bagus dibanding L24i40. Gue udah coba untuk ubah preset user juga di OSD-nya dia, dapat hasil yang kurang lebih sama kayak default tadi. Gue udah coba juga untuk ubah ke preset natural, tapi di sini gue agak kurang puas karena putihnya dia itu jadi kebiruan banget. Dan untuk preset sRGB ini yang paling gue rekomendasiin secara warna bawaan kalau misalnya kalian itu nggak mau kalibrasi lagi. Ini udah cakep, lebih bagus dibanding yang lainnya ya. Putihnya itu kita dapat di 2,33 delta I dan untuk akurasi warna rata-rata dapatnya itu di 1,31 delta I. Jadi secara bawaan panel monitor ini tuh terbilang bagus. Jadi gue expect ketika nanti dikalibrasi itu juga hasilnya akan lebih bagus. Gue coba untuk kalibrasi di preset user dengan target brightness di 200 nits. Kalian bisa lihat settingannya kayak gini untuk OSD yang gue pakai. Gamutnya ini kita dapat di 98,8% sRGB. Adobe RGB dapat di 72% dan DCI-P3 dapat di 76,5%. Putihnya cakep di 0,24 delta I dan rata-rata warna itu ada di 0,52 delta I. Gamanya juga rapih, ada di 2,2 dari hasil tes monitor yang udah pernah gue lakuin sebelumnya. Sementara ini di kelas 24 inch D2440 punya gamut yang paling luas dan treatment panel bawahnya juga ini yang paling rapih. Plus setelah dikalibrasi juga ini jadi yang paling akurat. Jujur gue nggak expect di awal sih ya, karena harganya murah banget, tapi ternyata treatment panelnya ini sebagus itu. Mungkin kendalanya di sini tuh ada di soal kecerahan layarnya aja sih ya. Gue cuma dapetin maksimalnya itu di 216 nits. Jadi kendalanya itu kalau misalnya kalian punya ruangan yang terlalu terekspos sinar matahari dan kalian kerjanya itu di siang hari, pastinya ini akan ada kendala ya, kayak di perkantoran atau di rumah kalian yang memang banyak kaca, ya itu bisa jadi kendala sih dengan maksimum brightness cuma di 216 nits. So untuk pemakaian gua sehari-hari, jujur aja gua nggak ada nemuin kendala sama sekali ya pakai motor ini. Untuk gua kerja, scripting konten, browsing konten, atau untuk entertainment juga ini aman banget. Untuk kebutuhan gue edit foto dan video yang diupload ke sosial media, menurut gue ini sangat aman ya. Panel VA flatnya yang mungkin jadi satu concern juga dari monitor ini karena view angle-nya terbatas dibanding IPS flat. Untuk dapetin kualitas terbaiknya kita harus benar-benar ada di tengah posisinya. Dan soal refresh rate ini masih di 75 Hz ya, monitor-monitor sekarang ini yang baru sekarang udah di 100 Hz ya.
Itu mungkin jadi pertimbangan juga. Untuk harga Lenovo D2440 ini ada di 1.188.000. Garansi udah 3 tahun dari Lenovo dan ada sistem penjemputan juga. Kesimpulannya, untuk monitor di harga yang nggak sampai 1,2 juta, kita dapat spek yang bagus di kelasnya. 24 inch Full HD termurah dengan treatment panel terbaik secara bawaan dan setelah dikalibrasi juga. Jadi gampang aja untuk gue rekomendasi monitor ini ke kalian. Dan kayak biasa, gue taruh link di description box yang isinya itu data hasil gue tes monitor ini, plus ada ICC profile-nya juga. Segitu aja video dari gue kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.